Baik, selamat pagi. Saya Igede Ananda Wijaya Mandragiri dari kelas Hukum Pajak F1 akan memaparkan materi terkait bentuk-bentuk penghindaran pajak secara yuridis dan mengapa penghindaran pajak itu justru tidak dikatakan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Baik, sebelum masuk ke inti materinya, saya akan menjelaskan terkait pengertian penghindaran pajak atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak sendiri terdiri dari penghindaran pajak secara aktif dan penghindaran pajak atau perlawanan pajak secara pasif. Nah, namun pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait bentuk penghindaran pajak diri secara yuridis, yang mana bentuk penghindaran pajak atau perlawanan pajak ini merupakan bentuk perlawanan pajak yang secara aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Kemudian ada 3 cara perlawanan pajak secara aktif, yakni penghindaran pajak atau tax avoidance, kemudian pengelakan pajak atau tax evasion, kemudian yang ketiga ini melalaikan pajak. Baik, yang pertama penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi sebelum surat ketetapan pajak keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang. Penghindaran pajak sendiri dilakukan dengan 3 cara, yakni menahan diri. Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Yang pertama, contohnya ini yang pertama, tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau atau cukai rokok. Yang kedua, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik. Yang kedua, kemudian ini pindah lokasi, memindahkan lokasi usaha. Maksudnya dipindah lokasi ini seperti misalnya memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya, di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Namun pindah lokasi tidak semudah dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka. Hal ini harus sesuai dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh. Biasanya hal ini jarang terjadi. Yang terjadi hanya pada pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah. Yang ketiga ini penghindaran pajak secara yuridis. Penghindaran pajak secara yuridis ini perbuatan dengan sedemikian rupa sehingga perbuatan dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya penghindaran pajak secara yuridis ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contohnya, penetapan pajak khusus untuk tempat dan usaha umum di Belanda. Pemerintah negeri Belanda menetapkan pajak khusus untuk tempat dan usaha umum. Karena pengenaan pajak ini, keuntungan pengusaha jadi berkurang. Untuk menghindari hal ini, mereka mengubah status tempat dan usaha umum tersebut menjadi tempat dan usaha khusus anggota yang keanggotaannya terbuka untuk umum. Dengan demikian mereka terbebas dari pengenaan pajak untuk tempat dan usaha umum. Kemudian di Belanda dan di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, pemilik bioskop menyediakan sederet kursi gratis di barisan terdepan khusus untuk wartawan, dengan asumsi setelah menonton film tersebut, wartawan tersebut akan mereview tentang film tersebut dan membuat di koran atau di majalah mereka. Oleh pemerintah ini dianggap iklan gratis, maka dari itu diterapkanlah pajak untuk kursi gratis tersebut. Pemilik bioskop menghindari pengenaan pajak ini dengan cara mengenakan tarif masuk yang sangat murah khusus untuk wartawan. Kemudian contoh yang ketiga, di Indonesia untuk pegawai diberikan tunjangan beras. Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara yakni perusahaan bekerja sama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang. Penghindaran pajak secara yuridis ini juga dapat diartikan sebagai
upaya meminimalisasi beban pajak berutang dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak dikenakan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari celah yang ada pada undang-undang, atau dengan kata lain memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang. Hal ini sangat potensial dalam hal penghindaran pajak secara yuridis. Kemudian ini yang topik yang kedua ini, mengapa penghindaran pajak justru tidak dianggap melanggar peraturan perundang-undangan? Sebenarnya jawabannya simpel, yakni berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar, yang dilakukan secara legal, aman, dan tidak melanggar ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan, kekosongan, dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Hal ini tentunya kita dapat umpamakan atau analogikan seperti misalnya kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun perbuatan yang kita lakukan tersebut tidak dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum selama perbuatan tersebut tidak tertuang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, itu video singkat dari saya, video pemaparan materi hukum pajak dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi, salam sehat selalu.